Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir pada pagi hari ini. Kita sudah sampai pada juz yang keempat. Minggu lalu kita singgung sedikit, hari ini mari kita review. Kita masuk di juz keempat surat Ali Imran, halaman 547. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, ora bakal bisa nggayuh sira kabeh al birra ing perkara kang bagus. Hatta tunfiqu, sehingga padha nafkahake sira kabeh mimma tuhibbun, setengah saking barang kang sira kabeh padha nyenengi. Wa ma tunfiqu min syai'in, lan barang-barang apa kang sira kabeh wis nginfakake saking sawiji-wiji, fa innallaha bihi alim, mongko setuhune Allah Subhanahu wa taala bihi kelawan barang kang sira infakaken mau alimun iku maha ngutaneni. Di dalam edisi Ibnu Katsir yang asli disebutkan ruya waqi fi tafsirihi an Syarik an Abi Ishaq an Amr bin Maimun. Diriwayatkan oleh Waqi di dalam tafsirnya, di dalam pengertian mengenai lantanalul birra itu apa. An Syarik an Abi Ishaq an Amr bin Maimun. Lantanalul birra qala al jannah. Al-bir di sini di dalam tafsir Ibnu Al-Iqlil disebutkan barang kang bagus. Di dalam terjemahan di edisi ini disebutkan kebajikan. Tapi di terjemahan atau di tafsir Ibnu Katsir yang asli disebutkan, yang disebut al-bir itu adalah al-jannah, yaitu surga. Jadi dijelaskan bahwa kalian semua, kita semua ini tidak akan bisa mendapatkan albir, kebajikan yang utama yaitu surga, sampai menginfakkan barang-barang yang paling kita cintai. Di dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu disebutkan ada seorang sahabat Abdullah bin Abi Thalhah. Abu Thalhah ini sahabat Ansor, ya Ansor itu berarti orang Madinah, bukan dari Mekah.
yang dia mempunyai, karena Abu Talhah aktsarul ansor bil Madinati malan, adalah Abu Talhah ini orang Ansor di Madinah yang paling kaya, crazy rich, ya kalau Anda kata anak-anak Gen Z sekarang crazy rich. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi buiraha, dan harta yang paling dicintai itu disebut buiraha, itu tanah kebun yang paling indah, paling bagus, paling wapi sak Medina. Wa kanat mustaqbilatal masjidah, dan kebun itu berhadapan-hadapan dengan masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu mimma in fiha thayyibun. Dan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mampir di kebunnya Abu Talhah itu, mungkin setelah jamaah gitu ya. Masuk ke dalam kebun itu, kemudian Rasulullah minum dari air yang ada di sumber di kebun itu. Kemudian ma'un fiha thayyibun, airnya yang sangat segar di situ. Qala Anas, sahabat Anas berkata, falamma nazalat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika kemudian Abu Talhah ini kan melihat Rasulullah sangat senang masuk di dalam kebun yang luas dan indah ini. Maka ketika Abu Talhah mendengar ada ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, qala Abu Talhah ini berkata, ya Rasulullah, innallaha yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, Allah sudah menurunkan ayat yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mendapatkan kebajikan yang utama sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dilanjutkan oleh Abu Talhah ini matur pada Rasulullah, wa inna ahabba amwali ilayya buiraha, lan setuhune barang harta ingkang paling kula senengi, kula remeni malih kula inggih menika buiraha. Sedangkan harta yang paling saya cintai ya Allah, ya Rasulullah, tidak ada lain kecuali kebun buiraha ini. Wa innaha sadaqatullahi arju biha burhanan indallahi ta'ala. Kemudian saya ingin menyedekahkan, menginfakkan harta saya itu, yaitu buiraha itu, kepada Allah Subhanahu wa taala, min haitsu araka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka malun raihun, dzalika malun raihun wa qad samita wa ana ara anna taj'alaha fil aqrabain. Rasulullah menerima infaknya Abu Talhah itu, tapi Rasulullah mengembalikan pada Abu Talhah dan mengatakan, kalau kamu ingin menginfakkan kebunmu ini, maka bagi-bagikanlah kepada saudara-saudaramu. Maka kemudian oleh Abu Talhah, atas nama Rasulullah, diserahkanlah, dibagi-bagilah kebunnya ini kepada kepada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Jadi ini menunjukkan betapa cintanya para sahabat itu kepada Rasulullah SAW. Begitu disampaikan ayat Allah bahwa tidak akan bisa mendapatkan kebajikan yang tinggi, tidak akan bisa mendapatkan surga kecuali menginfakkan barang atau harta yang paling dicintai, maka hartanya diserahkan semua. Karena itu kita mendengar ya kisah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu satu perang yang terjadi pada saat musim kemarau yang sangat panjang, paceklik. Umat Islam menghadapi orang-orang kafir tidak mempunyai logistik, tidak mempunyai persiapan yang cukup. Maka Rasulullah SAW mengumumkan, kita akan menghadapi perang Tabuk, kemarau yang sangat panjang, yang sangat panas, kita menghadapi paceklik, panen-panen kurma sedang
jelek, tetapi pasukan muslim membutuhkan kelengkapan logistik yang sangat besar. Maka Utsman bin Affan menginfakkan 10.000 dinar, 1.000 ekor unta, ratusan ekor kuda. Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Ya Rasulullah, ini harta saya, semua yang ada di saya serahkan, saya infakkan untuk Allah SWT dalam perang Tabuk ini. Rasulullah bertanya, "Hai Abu Bakar, lantas apa yang akan kamu berikan untuk menghidupi keluargamu?" Abu Bakar menjawab, Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Saya masih mempunyai Allah dan Rasulnya." Abdurrahman bin Auf, konglomerat yang paling kaya di Madinah, sahabat muhajir ini, menginfakkan ribuan onta, kemudian uang untuk memberi makan seluruh pasukan selama yang dibutuhkan. Maka kemudian pasukan Islam mempunyai logistik yang cukup untuk berangkat perang dan bisa mengalahkan pasukan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sahabat Utsman yang terkenal konglomerat memang kaya. Jare wong Jawa, lahir di Bokor Mas. Lahir procot itu sudah ditadai sama Bokor Mas, saking kayanya. Itu sahabat Utsman bin Affan. Itu sangat terkenal kedermawanannya. Ada sumurnya orang Yahudi yang selalu dibutuhkan oleh umat Islam untuk kebutuhan sehari-hari, ya, ditawar oleh Utsman, dikasih harga yang sangat tinggi, diborong sama sahabat Utsman. Sampai sekarang masih ada rekeningnya sahabat Utsman itu, rekening banknya, bank accountnya itu sampai sekarang masih ada di Bank Saudi. Saking gak ente-ente itunya nih sahabat Utsman ini, dan sampai sekarang peninggalan hartanya itu masih dipakai untuk kepentingan dakwah Islam. Jadi ini contoh-contoh bagaimana para sahabat itu begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kemudian dengan kita yang hidup 1500 tahun setelah Rasulullah SAW ini? Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bunyinya aukamakol wuditu an alqiya ikhwani. Rasulullah itu mengatakan beliau itu berangan-angan dalam artian sangat kepingin, sangat rindu, an alqiya ikhwani, aku ini sangat rindu ketemu saudara-saudaraku. Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, anahnu ikhwanuka. Ya Rasulullah, punapa mboten kita sedaya menika sederek-sederek panjenengan. Ya Rasulullah, kan kita ini saudara-saudaramu. Qala, Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalian semua ini adalah sahabat-sahabat saya. Lantas sinten sederek-sederek panjenengan menika ya Rasulullah? Hum qaumun ya'tu ba'di wa yu'minu bi wa lam yaruni. Orang-orang yang menjadi saudara saya itu orang-orang yang datang setelah saya. Maksudnya masanya itu setelah aku, dan mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan beriman pada Allah SWT. Jadi Rasulullah itu, orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, menangi Rasulullah itu disebut sebagai sahabat.
Sering kita singgung kalau Nabi Isa, orang-orang Nasrani itu disebut murid-muridnya, murid-murid Nabi Isa, disipelnya. Tetapi kalau orang-orang Islam, umat Muslim yang hidup bersama Rasulullah, yang belajar langsung pada Rasulullah, itu disebut sebagai sahabat. Jadi Rasulullah itu tidak menganggap murid Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semua sahabat-sahabat itu sahabat, bukan murid. Nah, setelah sahabat, generasi berikutnya disebut sebagai tabi'in. Tabi'in itu pengikut para sahabat. Selanjutnya adalah tabi'ut tabi'in, pengikutnya para pengikut. Rasulullah sudah mengatakan khairu ummati ashabi. Umat yang terbaik itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah, generasi pertama. Sumayalunahu. Setelah itu berikutnya. Berarti apa? Berarti ada gradasi, ada pengurangan, penurunan kualitas orang-orang yang beriman pada Rasulullah SAW. Bisa dimaklumi karena kan yang tinggal bersama Rasulullah pastilah ya. Kalau kita misalnya membayangkan kita ini hidup sezaman dengan Rasulullah, ya insya Allah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ini insya Allah kita bisa laksanakan, termasuk tunfikuna mimma tuhibbun itu. Tetapi ini adalah catatan dari Rasulullah SAW. Rasulullah merindukan kita ini, umat Rasulullah SAW yang hidup setelah Rasulullah, tidak pernah bertemu tetapi mengimani dan mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi bagian dari orang-orang yang saudara-saudara Rasulullah yang dirindukan oleh beliau. Allahumma amin. Kita lanjutkan berikutnya, halaman 548. Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi. Saben-saben panganan iku ana pepanganan khilan iku halal li bani Israila kanggo Bani Israel. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel sebelumnya. Illa ma harrama Israilu ala nafsi. Kejaba barang kang wis ngaramake sapa Israel ala nafsihi ing atase awake Israel. Semua makanan itu dihalalkan bagi Bani Israel. Jadi sekali lagi Bani Israel ini bani yang kaum yang istimewa. Karena dari Bani Israel itulah nabi-nabi, rasul-rasul banyak diutus. Yang paling banyak nabi dan rasulnya itu adalah Bani Israel. Bani Israel diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas semua kaum di seluruh dunia. Wa anni fadhaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya aku memberi keutamaan kepadamu di atas orang-orang di dunia. Sering saya sampaikan, sampai sekarang orang Yahudi terkenal pinter-pinter. Ukurannya adalah pemenang hadiah Nobel. Itu paling banyak orang-orang Yahudi. Seharusnya orang-orang Islam membuat sendiri ya hadiah Nobel. Ada sudah dari Raja Fahad kalau tidak salah. Tetapi hadiah Nobel tetap masih dianggap sebagai standar capaian orang yang paling pintar seluruh dunia. Banyak bidangnya, kedokteran, ya, kemudian fisika, kemudian sastra, ekonomi, ada lagi bidang-bidang yang lain. Nah, makanan pun itu untuk Bani Israel itu semuanya dihalalkan, kecuali yang kemudian diharamkan oleh Israel. Siapa Israel ini? Beliau adalah Nabi Yakub yang menjadi nenek atau kakek moyangnya orang-orang Yahudi. Karena Nabi Yakub atau Israel ini menurunkan Al-Asbad, 12 suku Bani Israel. Kejaba kang wis ngaramaken sapa Israel ing atase
awake Israel. Apa yang diharamkan? Min qabli antunazzalat Taurat. Saking sadurunge yen to diturunake apa Taurat. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Dawuh Muhammad fa'tu mongko tekakno sira kabeh bit Taurati kelawan kitab Taurat fatluha mongko maca sira kabeh ing kitab Taurat in kuntum shadiqin lamun ana sira kabeh iku wong-wong kang bener. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba mongko sapa wonge kang ngarang gawe-gawe 'ala Allah ing atase Allah al kadhiba apa goroh mim ba'di dzalika sangka sakwise kaya mengkono faulaika muwalimun mongko kang kaya mengkono wong-wong ku mau iku wong-wong kang padha kaningaya. Qul sadaqallah dawuh sira Muhammad sadaqallah maha bener Allah. Fattabi'u millata Ibrahima mongko manuta sira kabeh millata Ibrahima maring milah Nabi Ibrahim ajaran Nabi Ibrahim hanifan halil lurus wa ma kana minal musyrikin lan ora ana sapa Ibrahim Nabi Ibrahim minal musyrikin iku setengah saking wong kang nyekutokake Allah. Apa yang kemudian oleh Israel ini diharamkan bagi dirinya sendiri? Di dalam tafsir Ibnu Katsir di terjemahan ini juga diceritakan Nabi Yakub Israel ini suatu ketika mengalami sakit keras, malah mengalami sakit yang sangat keras sampai kemudian mengalami waktu sakit yang sangat lama sehingga kemudian beliau itu bernadar itu berjanji kepada Allah SWT, kalau saya sembuh saya akan mengharamkan beberapa makanan. Itu nadarnya Nabi Yakub. Karena semua jenis makanan itu dihalalkan. Maka kemudian Allah SWT memberi kesembuhan kepada Nabi Yakub. Maka Nabi Yakub memenuhi nadarnya mengharamkan beberapa jenis makanan. Maka yang paling dicintai, disukai oleh Nabi Yakub itu adalah daging unta. Maklum ya, karena tentu di padang pasir itu daging unta yang paling banyak ditemui. Dan itu paling disukai oleh Nabi Yakub. Maka daging unta itu diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah susu onta. Susu onta ini juga minuman yang paling disukai oleh Nabi Yakub. Itu diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri, yang berarti juga ketika itu adalah sebelum turun Taurat. Min qabli an tunazzalat Tauratu. Sadurunge ento ditemurunake kitab Taurat. Nah, setelah kitab Taurat diturunkan, maka ada aturan-aturan makanan halal dan haram untuk orang-orang Yahudi. Apa makanan-makanan atau jenis makanan yang diharamkan oleh Allah SWT melalui Taurat kepada orang Yahudi? Antara lain yang boleh dimakan itu hewan-hewan yang kukunya pecah, berkuku dua. Jadi sapi, ya kerbau termasuk di situ, kambing, onta, yang kukunya terbelah dua. Tetapi dia juga memamah biak ya. Jadi makanan sudah masuk, dikeluarkan lagi, dikecapi lagi, terus diuntal mana, itu memamah biak. Nah, karena itu bagaimana dengan babi? Babi kan termasuk hewan yang kukunya dua ya, maksudnya pecah gini. Babi diharamkan. Babi diharamkan kepada Bani Israel bagi orang Yahudi. Karena apa? Karena babi tidak termasuk hewan yang memamah biak. Jadi babi itu tidak memamah biak. Ya. Itu diharamkan. Sama dengan orang Islam. Berarti
Hewan yang berkuku dua memama biak dihalalkan, yang berkuku dua tapi tidak memama biak diharamkan. Jadi orang Yahudi itu sama, makanannya itu yang dilarang, yang diharamkan itu termasuk babi ini. Karena babi tidak memama biak. Malah babi itu memakan kotorannya sendiri. Babi itu memakan kotorannya sendiri. Karena itu salah satu yang dianggap babi itu hewan yang kotor, yang menjijikkan. Tapi bukan itu yang dijadikan oleh, misalnya kan banyak juga kita muncul mungkin di YouTube kalau ibu-ibu dan bapak-bapak melihat, mendengarkan gitu. Babi mengandung cacing pita, ya. Babi memakan kotorannya sendiri. Babi menyetubuhi induknya sendiri. Hal-hal yang kemudian itu dijadikan salah satu ilah atau alasan babi itu haram karena itu gitu. Kemudian kan persoalannya bagaimana kalau babi itu kemudian cacing pitanya bisa dibersihkan karena teknologi sekarang yang sudah maju. Bagaimana kalau dia bersih di kandangnya, dia makanannya juga tidak makan kotoran. Bagaimana kalau dia dipisahkan dari induknya sehingga dia tidak menggauli induknya? Berarti kan halal? Tidak. Jadi Allah mengharamkan, memberi hukum itu bukan atas logika manusia. Ya, banyak hukum-hukum Allah, aturan-aturan agama Islam yang tidak usah jauh-jauh, ya. Kata Mbah Nun, ya, Mbah Nun Najib, wong awakmu lho sing batal itu bokongmu, ya, kalau kita buang air. Sing diraupi raimu, kata Cak Nun, ya kan, bahasanya Cak Nun. Wong sing ngetono angin sing buri, tapi kalau kita bersuci yang dibasuh muka kita. Ya, itu salah satu alasan bahwa kita diperintahkan Allah, kalau ada perintah kita ikuti, kalau ada larangan kita jauhi. Ilat tadi, alasan-alasan yang dikemukakan oleh manusia, pada akhirnya nanti tidak akan bisa mengubah hukum itu. Bagaimana nanti kita melogikakan tadi itu, ya? Kalau kita buang angin kemudian wudhunya ganti misalnya cewek misalnya, kan tidak begitu. Nah, sampai sekarang kalau orang Yahudi itu konsisten dengan ajaran-ajaran Taurat, maka makanan-makanan yang diharamkan ini harusnya tetap diikuti. Sekarang orang Yahudi itu ada namanya seperti kita, halal food. Di Amerika, saya pernah menjumpai banyak halal food, sudah banyak, ya, halal food, supermarket atau pasar gitu. Apalagi sekarang wali kota New York itu Muslim, Zohran Mamdani. Tetapi di New York juga orang-orang Yahudinya paling banyak. Di sana ada pasar namanya kosher. Kosher itu makanan-makanan yang halal bagi orang-orang Yahudi. Tadi itu tidak ada babi, ya, banyak. Nah, kemudian cara menyembelihnya, orang-orang Yahudi juga ajaran Taurat menyebutkan menyembelih itu harus dengan pisau yang sangat tajam sehingga meminimalkan rasa sakit pada hewan. Tidak boleh menyiksa hewan, gorok terus diokrok-okrok begini, nggak boleh. Harus satu kali putus. Jadi nanti kalau kita Idul Adha itu kan tukang-tukang jagal yang kita datangkan itu sudah sertifikasi jagal dengan standar halal, ya. RPM di Surabaya ini insya Allah tidak usah khawatir, direktur utamanya itu namanya Pak Fajar Arifianto Isnugroho, dulu junior saya, jadi wartawan juga beliau di Suara Surabaya, kemudian di televisi, ya, kemudian dosen juga di Istiqosah AWS, ngajar jurnalistik. Sekarang menjadi dirut rumah potong hewan RPH yang di Surabaya, yang di daerah utara itu, dekat Ampel itu. Dia santri, insya Allah aman.
standar-standarnya penyembelihan itu aman, dan orang-orang tukang jagalnya sudah dilatih dengan standar halal, jadi tidak usah khawatir. Nah, di agama Yahudi juga begitu, menyembelihnya itu seperti tata cara Islam, karena kan agama Yahudi, Nasrani, Islam itu agama Ibrahimi yang diturunkan oleh Allah SWT dari wahyu. Jadi kalau ajaran-ajarannya itu seharusnya kalau konsisten sama, dan karena itu harus mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Tapi itulah problemnya orang Yahudi, mengenal Nabi Muhammad, tahu persis di kitab Taurat itu ada, tapi tidak mau beriman karena tidak datang dari kaumnya. Tadi kan karena dia sudah merasa bangga bahwa semua nabi-nabi rasul besar itu datang dari orang-orang Yahudi, tapi ini Nabi terakhir kok tidak datang dari kaum Yahudi. Maka orang Yahudi tidak mau beriman, salah satunya alasannya karena tidak datang dari golongan mereka sendiri. Jadi pengalaman saya waktu saya di Amerika, di New York, waktu itu saya magang, tugas dari waktu saya masih di Jawa Pos, tugas untuk ada undangan dari koran paling besar di Amerika itu namanya New York Times. Ada lagi satunya Washington Post ya. New York itu di New York Times di New York. Ibu kota Amerika itu Washington. Washington itu jauh dari New York. Naik Greyhound itu masih berapa jam? 2 jam atau 2 jam ya. Itu kalau susah kita nyari makanan halal, sekarang ada Imam Syamsi Ali ya di Amerika. Ya ada Islamic Center di sana. Dulu tahun 90-an saya belum nemu. Maka ada sahabat saya orang Islam yang tinggal di Washington, beliau orang Islam dari Indonesia. Itu ngasih tahu saya kalau di New York nanti kalau mau aman beli aja makanan di pasar kosher itu, pasarnya orang-orang Yahudi itu, karena di situ nyembelih nyaman dan nggak ada babi. Maka karena darurat, bismillah, ya sudah, daripada kita makan ayam atau makan daging sapi yang disembelihnya nanti tidak syar'i, mending ini yang sudah ada standarnya di kosher atau pasar Yahudi itu. Jadi saya pernah makan makanannya orang Yahudi tapi halal, gitu ya. Kita lanjutkan. Faman iftara 'alallahil kadziba min ba'di dzalika faulaika humudz zalimun. Lan sapa wong kang ngarang ing atase Allah apa barang kang goroh sakwise kaya ingkang kaya mengkono, maka utawi wong-wong kemau wong-wong kang zalim, kang kaningaya. Tadi itu orang-orang Yahudi banyak memanipulasi ya, membuat kebohongan-kebohongan setelah turunnya Taurat. Maka ini yang dikecam oleh Al-Quran, mereka lah orang-orang yang zalim itu. Karena apa? Karena menyelewengkan ajarannya sendiri. Qul sadaqallah, dawa sira Muhammad, sadaqallah, maha agung, maha bener Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Mongko manuta sira kabeh marang ajaran Nabi Ibrahim hanifan kang lurus, lan ora ana sapa Ibrahim iku wong kang nyekutake Allah. Jadi dikembalikan lagi. Kalau kamu itu bohong, maka kamu orang yang zalim, memanipulasi ajaran-ajaran Taurat yang sebenarnya itu sama dengan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi diminta oleh Allah, katakanlah shadaqallah, Allah itu maha benar. Ya, maka ayo kembali kepada agama yang hanif, agama yang lurus, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 96-97, halaman 551. Ini yang berkaitan dengan hari ini. Saudara-saudara kita sudah bersiap-siap ya, tinggal berapa hari lagi ini untuk wukuf ya.
Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa hudal lil alamin. Setuhune awal-awale omah kang dibangun kanggo menungso lalladzi bi Bakkata yaiku kang ana ing Bakkah mubarakan kang diparingi barokah wa hudan lan dadi pituduh lil alamin maring wong kabeh sak jerone donya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ing dalem Baitullah mau ayatun iku pira-pira tandha bayyinatun kang pertelo kang jelas maqam Ibrahim yaiku panggonan ngadege Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan lan sapa wong kang dakhalahu mlebu sapa wong hu maring makom Ibrahim kana aminan mongko ana wong iku mau bakal selamat, bakal aman. Walillahi 'alan nasi hajjul bait lan kagungan Allah 'alan nasi iku diwajibaken ing atase menungso hajjul bait iku haji marang Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila yaiku wong kang istata'a mampu sapa wong ilahi maring Baitullah sabilan iku ngelakoni. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mongko sapane wong kang kafir sapa wong fa innallaha mongko setune Allah ghaniyun iku maha sugih 'anil 'alamin ing atase wong-wong sak alam donya. Sebenarnya kata Allah rumah pertama yang dibangun di atas bumi ini itu adalah rumah yang ada di Bakkah. Bakkah itu sebutan untuk Makkah. Jadi bibak kata disebutkan namanya Bakkah. Jadi Bakkah ini sama dengan Mekah. Ada disebut juga Ummul Qura, ya Ummul Qura itu juga Mekah. Baitul Atiq, ya rumah yang tua itu juga Mekah. Rumah pertama itu adalah rumah yang ada dibangun di Mekah, di Bakkah itu. Rumah siapa ini rumah ini? Yaitu rumah yang disebut sebagai Baitullah yang kemudian direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Siapa yang membangun pertama kali rumah ini? Nabi Ibrahim kan datang ke situ, beliau berjalan dari migrasi dari Palestina membawa putranya yang masih bayi Ismail, kemudian menemukan satu lembah kering, tidak ada satu pohon pun, tidak ada sumber air, tapi ada bangunan di situ yang sudah mulai roboh-roboh. Itulah Baitullah, itulah Ka'bah. Dalam satu riwayat disebutkan ini yang bangun ini Nabi Adam. Nabi Adam kan setelah dihukum dari surga terpisah dengan Siti Hawa. Malah ada kisah yang menyebutkan Siti Hawa itu di benua India diturunkannya. Nabi Adam di Jazirah Arab, di padang pasir. Maka dalam perjalanan itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di Jabal Rahmah, di gunung yang kita jamaah haji pada naik itu, Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Karena disitulah Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali. Maka kemudian dibangunlah rumah di situ, menjadi rumahnya Allah Subhanahu wa taala itu. Ini salah satu kisah seperti itu. Hadisnya banyak yang ada banyak pendapat lah. Ada yang mengatakan ini tidak sepenuhnya sahih, tetapi ini adalah kisah ya. Kisah untuk menambah keimanan kita. Maka Nabi Ibrahim kemudian menemukan tempat itu. Anaknya dan istrinya ditinggal di situ, sehingga kemudian bisa menemukan air Zam-Zam, ya, karena dijejeki sama Nabi Ismail itu, kemudian mancur air itu memancar gitu ya. Ketika melihat sumber air itu, maka kemudian Siti Hajar berteriak Zam, Zam, Zam. Artinya Zam itu memancarlah, muncerato. Ketika sudah sangat lelah, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah, 2 bukit itu. Sekarang enak, sudah ada AC-nya semua ya, indoor. Dulu
padang pasir 7 kali. Coba ya. Lari-lari saking paniknya karena anaknya sudah menangis karena kehausan, tidak ada sumber air di situ. Kita bisa bayangkan ya, perempuan ditinggal sendirian sama anaknya yang masih bayi, tidak ada pohon, tidak ada air. Tapi kemudian Nabi Ismail menjejakkan kakinya ke pasir itu. Ini kan bukit begini, jadi mungkin ada gundukan begitu, ditendang dengan kakinya, maka memancarlah air dari situ. Maka Siti Hajar berteriak, zam, 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 artinya memancarlah, memancarlah, memancarlah. Maka sekarang dikenallah sebagai air zam-zam, karena memancar, memancar, memancar. Nah, setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim kembali ke Bakkah tadi, anaknya sudah mulai Gen Z ya, sudah menjadi ABG, sudah mulai beranjak remaja. Maka diajak kerja bakti, ayo Le, iki ono bangunan Baitullah omahe Gusti Allah, ayo ditandani, mergo sudah banyak yang rapuh, banyak yang batu batanya banyak yang rusak. Maka Nabi Ibrahim kerja bakti dengan anaknya Nabi Ismail yang menyediakan pancian kayak andang gitu, yang sekarang kalau tukang-tukang itu ya scaffolding itu. Jadi pancian itu untuk menempatkan batu bata untuk membangun Ka'bah itu. Maka bekas panciannya Nabi Ibrahim ini yang disebut sebagai Makom Ibrahim. Tentu saja karena pancian letaknya itu dekat, harusnya dekat dengan temboknya ini, harus dengan temboknya. Tapi sekarang kan posisinya agak di sebelah mana itu ya? Timur ya, agak di sebelah timurnya Multazam, timurnya Ka'bah lah ya, timurnya Ka'bah kan agak bergeser jauh begitu. Itu adalah di zaman sahabat Umar. Sahabat Umar menjadi khalifah, maka kemudian makom Ibrahim ini digeser. Jadi kalau letak aslinya tidak di situ. Agak sekarang kan kita lihat ya, ada di kerombong itu kan. Nah itu di batunya itu nggak bisa digerayangi ya, nggak ditutup. Itu ada bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Jadi meskipun lokasinya dibuat agak jauh, tetapi barangnya masih asli, panciannya itu masih asli, masih original. Nah, kenapa sahabat Umar menggeser itu? Karena di zaman sahabat Umar itu orang haji itu sudah banyak. Nah, orang haji sudah banyak. Di ayat Al-Quran disebut kita diperintahkan untuk sholat di situ. Diperintahkan di Al-Quran ini, sholat di makom Ibrahim itu. Ya, kita sholat di situ. Makanya kalau tempatnya itu mepet dengan dindingnya Ka'bah, kalau ada orang sholat kan mengganggu. Maka oleh Sayyidina Umar digeser tempatnya, sehingga sekarang kita kalau sholat itu enak, sholatnya enak ya, tidak membuat tetap terganggu orang yang yang tawaf begitu, tapi masih tetap lebih longgar gitu kan kita sholat. Jadi itu ijtihadnya sahabat Umar. Nah, tapi kemudian ada lagi Khidr Ismail, ada makom Ibrahim, ada Khidr Ismail. Khidr itu sama sebenarnya batu kan, Khidr itu batu. Ya Nabi Ibrahim jadi tukangnya, Nabi Ismail jadi seperti kuli batunya gitu, yang menyodorkan batu-batu. Nah sekarang Khidrnya di pageri itu, dan itu juga antri ya kita kalau mau sholat di situ. Berapa menit? 1 menit. Baik, kita akhiri. Ini ada pengumuman dari Abah Wisnu sama Abah Imam Buaiti. Minggu depan, karena insya Allah kita Idul Adha itu hari Rabu, maka Kamis itu kita masih sibuk karena masih hari tasyrik ya. Maka pengajiannya ditunda Kamis berikutnya tanggal 18 Mei. Jadi demikian, mudah-mudahan nanti tanggal 9 Dzulhijjah monggo kita puasa Arafah ya, bareng-bareng. Tanggal 10 kita insya Allah bareng Senin Selasa ya, monggo digandeng Senin sama Selasa ya. Ini Pak Wisnu, nanti bareng-bareng kita puasanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.